Ada kalanya satu nama lembaga tiba-tiba menjadi pusat perhatian jutaan mata, bukan karena semua orang sudah menerima uang, bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, tetapi karena harapan, kegelisahan, dan rasa penasaran bertemu dalam satu titik. Dan pada 20 Mei ini, nama Taspen kembali disorot, sementara dua kata besar ikut membuat banyak pensiunan bertanya, rapel dan gaji ke-13. Bayangkan Bapak dan Ibu sedang duduk di rumah, membuka ponsel setelah sholat, setelah makan, atau setelah membereskan dapur. Di grup pensiunan ada yang menulis Taspen disorot 20 Mei, di bawahnya muncul komentar, ini soal rapel. Lalu ada lagi yang bertanya, gaji ke-13 makin dekat? Sekilas semua terdengar seperti kabar baik, tapi semakin banyak dibaca, semakin banyak pula pertanyaan muncul, karena bagi pensiunan rapel dan gaji ke-13 bukan sekadar istilah. Itu bisa berarti obat yang akhirnya terbeli, tagihan yang bisa dibayar, cucu yang bisa dibantu, dan hati yang sedikit lebih lega. Tetapi Bapak dan Ibu, justru karena harapannya besar, kita harus lebih hati-hati. Disorot bukan berarti sudah diputuskan. Ditanyakan bukan berarti sudah pasti cair. Dan kabar yang ramai belum tentu sama dengan pengumuman resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, janda duda pensiun, keluarga purna bakti, serta anak dan cucu yang ikut membantu orang tua memahami kabar terbaru seputar pensiun. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, hati yang tenang, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari kabar yang membingungkan. Karena di masa sekarang informasi tentang pensiun bisa datang lebih cepat daripada penjelasan. Baru pagi membaca satu pesan, siang sudah muncul versi lain. Sore ada judul baru, malam ada potongan gambar yang dikirim ulang. Kadang semuanya memakai kata-kata besar, disorot, segera, wajib tahu, rapel tak gaji ke-13, atau cek sekarang. Hari ini kita akan membahas judul Taspen disorot 20 Mei. Rapel dan gaji ke-13 jadi pertanyaan besar. Dari judul ini ada dua hal yang sangat sensitif bagi pensiunan, rapel dan gaji ke-13. Keduanya bisa membawa harapan, tetapi keduanya juga harus dipahami dengan benar. Maka sejak awal, mari kita luruskan. Pembahasan ini tidak akan mengklaim bahwa rapel pasti cair, tidak akan menyebut gaji ke-13 pasti masuk pada tanggal tertentu, dan tidak akan mengubah rumor menjadi fakta. Kita akan membahasnya sebagai isu yang sedang diperhatikan, pertanyaan yang sedang berkembang, dan informasi yang harus dicek dari sumber resmi. Karena Bapak dan Ibu layak mendapatkan penjelasan yang tenang, bukan kabar yang membuat gelisah. Bapak dan Ibu, mengapa rapel dan gaji ke-13 selalu menjadi pertanyaan besar? Karena dua istilah ini menyentuh hal yang sangat nyata dalam kehidupan pensiunan, kepastian uang untuk kebutuhan keluarga. Bagi sebagian orang, mungkin rapel hanya terdengar seperti selisih pembayaran. Gaji ke-13 mungkin terdengar seperti tambahan tahunan. Tetapi bagi pensiunan, dua hal ini bisa terasa jauh lebih dalam. Rapel bisa dibayangkan sebagai hak yang mungkin tertunda atau selisih yang mungkin dibayarkan jika memang ada dasar resmi. Gaji ke-13 bisa dibayangkan sebagai bantuan tambahan untuk menghadapi kebutuhan pendidikan, kebutuhan keluarga, dan pengeluaran besar yang tidak selalu tertutup oleh uang pensiun bulanan. Namun disinilah letak sensitifnya. Karena ketika kebutuhan hidup sedang terasa berat, kabar tentang tambahan uang sangat mudah menyentuh hati. Ada pensiunan yang sudah menunda kontrol kesehatan, ada yang mengurangi belanja agar obat tetap terbeli, ada yang ingin membantu cucu membeli seragam, buku, atau sepatu, ada yang ingin membayar utang kecil di warung, ada yang hanya ingin menyimpan sedikit dana darurat agar tidak terlalu cemas. Jadi ketika Taspen disorot dan dua isu ini muncul bersamaan, wajar kalau banyak orang bertanya, apakah rapel benar ada? Apakah gaji ke-13 segera dibayarkan? Apakah semua pensiunan termasuk? Apakah saya perlu mengecek data? Apakah ada pengumuman baru? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar. Tidak ada yang salah dengan bertanya, tidak ada yang salah dengan berharap. Tetapi yang berbahaya adalah ketika pertanyaan berubah menjadi kesimpulan tanpa bukti. Misalnya, karena banyak orang membahas rapel, lalu dianggap rapel pasti ada. Karena gaji ke-13 menjadi sorotan, lalu dianggap pasti cair pada tanggal yang disebut. Karena nama Taspen disebut, lalu semua pesan dianggap resmi. Inilah titik rawan yang harus kita pahami. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah ketenangan. Jika kabar belum jelas, pensiunan bisa gelisah. Jika rumor beredar, keluarga bisa ikut berharap. Jika link palsu muncul, data pribadi bisa terancam. Jika orang membuat rencana keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti, beban bulan depan bisa bertambah. Maka pembahasan hari ini penting bukan untuk membuat Bapak dan Ibu semakin panik, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu membaca isu dengan lebih jernih. Rapel dan gaji ke-13 memang layak diperhatikan, tetapi harus dipisahkan antara harapan, pembahasan, dan kepastian resmi. Mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana.
Taspen sering menjadi perhatian pensiunan karena banyak orang menghubungkan Taspen dengan layanan pensiun, pembayaran manfaat, data pensiunan, autentikasi, dan berbagai urusan administratif yang menyangkut purna bakti. Jadi ketika ada isu pensiun, nama Taspen sering disebut, ini wajar. Tetapi menyebut nama Taspen tidak otomatis berarti ada keputusan baru. Sekarang kita bedakan dulu dua istilah yang sering bercampur, rapel dan gaji ke-13. Rapel secara umum dapat dipahami sebagai pembayaran selisih atau kekurangan dari periode sebelumnya, jika memang ada aturan resmi yang menyebabkan hak tertentu berlaku dari waktu tertentu dan baru dibayarkan kemudian. Namun ini hanya penjelasan umum. Tidak berarti otomatis ada rapel untuk semua pensiunan dalam isu ini. Gaji ke-13 adalah istilah yang sering dikenal masyarakat sebagai pembayaran tambahan yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan tertentu, terutama menjelang masa pendidikan atau kebutuhan keluarga. Tetapi untuk memastikan siapa penerimanya, kapan waktunya, dan bagaimana komponennya, tetap harus menunggu ketentuan resmi yang berlaku. Inilah yang sering membuat publik bingung. Ketika rapel dan gaji ke-13 disebut bersamaan, sebagian orang menganggap keduanya sama, padahal tidak sama. Rapel adalah satu jenis pembahasan yang berkaitan dengan selisih pembayaran jika ada dasar. Gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan dengan konteks tersendiri jika diatur secara resmi. Keduanya sama-sama menarik perhatian, tetapi tidak boleh dicampur seolah-olah satu kabar otomatis membuktikan kabar lain. Lalu bagaimana dengan tanggal 20 Mei? Tanggal dalam judul atau pembahasan seringkali menunjukkan momen informasi itu ramai. Bisa menjadi tanggal update, tanggal sorotan publik, atau waktu ketika banyak orang mulai bertanya. Tetapi tanggal tersebut tidak boleh otomatis dianggap sebagai tanggal pencairan atau tanggal keputusan jika belum ada pengumuman resmi yang jelas. Jadi konteks aman untuk pembahasan ini adalah pada 20 Mei, Taspen menjadi sorotan publik dalam isu rapel dan gaji ke-13. Namun sorotan publik bukan kepastian resmi. Pertanyaan besar bukan berarti jawaban sudah final. Kita perlu menunggu sumber yang dapat diverifikasi, membaca isi informasinya, dan tidak mengambil keputusan berdasarkan rumor. Sekarang mari kita bedah inti masalah ini satu persatu agar Bapak dan Ibu tidak bingung. Pertama, mengapa Taspen disorot? Karena ketika isu pensiunan muncul, banyak orang mencari jawaban dari lembaga yang mereka anggap dekat dengan pembayaran dan layanan pensiun. Pensiunan ingin tahu apakah ada informasi baru, apakah data aman, apakah pembayaran berjalan normal, apakah ada perubahan layanan, dan apakah isu rapel atau gaji ke-13 punya perkembangan. Sorotan ini wajar. Tetapi sorotan masyarakat bukan berarti Taspen sudah mengumumkan semua hal yang dibicarakan publik. Kedua, mengapa rapel menjadi pertanyaan besar? Karena kata rapel membawa bayangan adanya selisih yang mungkin dibayarkan. Bagi pensiunan ini sangat sensitif. Namun rapel tidak bisa hanya berdasarkan harapan. Harus ada dasar yang jelas. Selisih apa yang dihitung, periode mana yang berlaku, siapa penerimanya, dan bagaimana mekanismenya. Tanpa kejelasan itu, rapel masih menjadi pertanyaan, bukan kepastian. Ketiga, mengapa gaji ke-13 juga menjadi perhatian? Karena banyak keluarga pensiunan mengaitkan gaji ke-13 dengan kebutuhan besar. Misalnya biaya pendidikan cucu, kebutuhan rumah tangga, tagihan obat, dan dana cadangan. Tetapi sama seperti rapel, gaji ke-13 harus dilihat dari informasi resmi. Apakah sudah ada ketentuan, siapa yang termasuk, kapan jadwalnya, dan bagaimana cara pembayarannya. Jangan hanya mendengar makin dekat, lalu langsung menyimpulkan uang akan masuk. Keempat, apa masalah terbesar ketika rapel dan gaji ke-13 dibahas bersamaan? Masalah terbesarnya adalah pencampuran istilah. Ada orang yang mendengar gaji ke-13 lalu menganggap ada rapel. Ada yang mendengar rapel lalu mengira itu bagian dari gaji ke-13. Ada yang melihat pembahasan Taspen lalu menganggap semua pembayaran tambahan akan segera cair, padahal setiap istilah punya dasar dan proses sendiri. Jika dicampur, harapan menjadi besar tetapi pemahaman menjadi kabur. Kelima, bagaimana contoh sederhana supaya mudah dipahami? Anggap saja ada dua pintu. Pintu pertama bernama rapel. Pintu ini hanya terbuka jika ada dasar selisih pembayaran yang jelas. Pintu kedua bernama gaji ke-13. Pintu ini hanya terbuka jika ada ketentuan resmi tentang pembayaran tambahan tersebut. Kedua pintu mungkin berada di gedung yang sama, yaitu dunia pensiun, tetapi kuncinya berbeda. Jangan mengira satu pintu terbuka, berarti pintu lain otomatis terbuka. Keenam, mengapa tanggal sering membuat salah paham? Karena manusia suka kepastian. Ketika mendengar tanggal 20 Mei, hati ingin menjadikannya pegangan. Oh, berarti tanggal itu penting. Tetapi penting untuk pembahasan belum tentu penting untuk pencairan. Tanggal update belum tentu tanggal pembayaran. Tanggal sorotan belum tentu tanggal keputusan. Inilah sebabnya Bapak dan Ibu tidak perlu mengecek rekening berkali-kali hanya karena satu tanggal disebut dalam judul. Ketujuh, apa yang perlu dicari dari kabar seperti ini? Cari sumber, cari bentuk informasi. Apakah itu pengumuman resmi? Apakah itu analisis? Apakah itu opini?
Apakah itu simulasi? Apakah itu hanya pesan berantai? Jika informasi tidak menyebut sumber yang jelas, jangan dijadikan pegangan. Jika informasi memakai kata-kata terlalu memaksa, semakin perlu hati-hati. Kedelapan, bagaimana dengan angka atau nominal yang sering beredar? Ini bagian yang paling rawan. Banyak pesan atau konten menyebut angka tertentu karena angka membuat orang tertarik. Tetapi angka tanpa dasar resmi bisa menyesatkan. Jika sebuah angka disebut sebagai contoh, maka harus dipahami sebagai contoh. Jika disebut sebagai estimasi, maka belum pasti. Jika disebut resmi harus ada sumber. Jangan membangun rencana belanja dari angka yang belum jelas. Kesembilan, bagaimana jika ada pesan yang mengatakan pensiunan wajib melakukan sesuatu agar menerima rapel atau gaji ke-13? Hati-hati. Jika pesan itu meminta Bapak dan Ibu mengisi link, memasukkan NIKA, nomor rekening, foto KTP, kartu pensiun, atau OTP, jangan langsung lakukan. Banyak penipuan memanfaatkan isu uang pensiun. Mereka membuat pesan seolah-olah mendesak, padahal tujuannya mengambil data. Kesepuluh, apakah semua pensiunan otomatis mendapat perlakuan sama? Dalam kebijakan resmi, kategori penerima bisa berbeda tergantung aturan. Pensiunan PNS, TNI, Polri, janda duda pensiun, dan penerima manfaat lain mungkin memiliki ketentuan yang perlu dibaca secara detail. Jadi jangan langsung menyimpulkan semua orang menerima nominal yang sama atau waktu yang sama hanya karena disebut dalam satu kabar. Ke-11, apa dampaknya jika pensiunan terlalu cepat percaya? Dampaknya bisa banyak. Pertama, hati menjadi gelisah jika kabar tidak terbukti. Kedua, keluarga bisa ikut berharap dan menekan. Ketiga, rencana keuangan bisa terganggu. Keempat, Bapak dan Ibu bisa menjadi sasaran penipuan. Kelima, kabar salah bisa menyebar ke teman lain. Maka kehati-hatian bukan tanda pesimis, tetapi tanda bijak. Ke-12, bagaimana jika nanti benar ada pengumuman resmi? Kalau benar ada informasi resmi, kita sambut dengan tenang, baca isi lengkapnya. Lihat siapa penerimanya, lihat jadwalnya, lihat mekanismenya. Jangan hanya membaca judul. Jika Bapak dan Ibu kesulitan, minta bantuan keluarga yang dipercaya. Jangan meminta bantuan nomor asing atau orang yang menawarkan jasa pencairan cepat. Ke-13, bagaimana jika belum ada pengumuman resmi? Maka sikap terbaik adalah menunggu dengan tenang. Tidak perlu marah, tidak perlu kecewa berlebihan, tidak perlu menyalahkan siapapun berdasarkan rumor. Jika belum ada fakta, jangan memaksa diri membuat kesimpulan. Kadang yang membuat lelah bukan menunggu, tetapi menunggu sambil membaca terlalu banyak kabar yang belum jelas. Ke-14, apa inti dari semua ini? Intinya, rapel dan gaji ke-13 memang menjadi pertanyaan besar karena menyangkut kebutuhan hidup. Tetapi besar pertanyaannya tidak sama dengan jelas jawabannya. Semakin besar pertanyaan, semakin penting cek fakta. Semakin besar harapan, semakin penting menjaga diri dari kabar palsu. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian cek realita. Ini bagian yang harus didengar dengan hati tenang. Pertama, taspen disorot bukan berarti semua isu sudah resmi. Disorot berarti diperhatikan. Bisa karena masyarakat bertanya, bisa karena isu ramai, bisa karena banyak yang menunggu. Tetapi resmi atau tidaknya tetap harus dilihat dari sumber yang jelas. Kedua, rapel belum bisa disebut pasti hanya karena ramai dibicarakan. Untuk menyebut rapel sebagai kepastian, harus jelas dasar, penerima, periode, dan mekanismenya. Kalau belum ada, maka sebut saja sebagai isu atau pertanyaan. Ketiga, gaji ke-13 juga tidak boleh diklaim cair pada tanggal tertentu tanpa pengumuman resmi. Tanggal dalam judul bukan otomatis tanggal pembayaran. Jangan jadikan tanggal viral sebagai dasar keuangan keluarga. Keempat, jangan percaya nominal tanpa sumber. Jika ada angka yang beredar, tanyakan, ini fakta, simulasi, asumsi, atau rumor. Jika tidak jelas, jangan percaya dulu. Kelima, jangan klik link yang mengaku untuk cek rapel atau gaji ke-13. Jika link itu datang dari pesan berantai dan meminta data pribadi, berhenti. Jangan isi NIK, nomor rekening, foto KTP, kartu pensiun, atau data sensitif lainnya. Keenam, jangan pernah memberikan OTP. Kode OTP adalah kunci keamanan. Jika ada orang meminta OTP, meskipun mengaku petugas, jangan berikan. Ketujuh, jangan percaya biaya administrasi. Jika ada orang meminta biaya aktivasi, biaya validasi, biaya pencairan, atau biaya percepatan, itu sangat mencurigakan. Hak resmi tidak seharusnya diproses lewat transfer pribadi. Kedelapan, hati-hati dengan gambar yang tampak resmi. Sekarang gambar bisa dibuat sangat meyakinkan. Ada logo, ada foto pejabat, ada tabel, ada tanggal. Tetapi tampilan bukan bukti. Sumberlah yang harus dicek. Kesembilan, jangan sebarkan kabar yang belum jelas. Mungkin niat Bapak dan Ibu baik ingin membantu teman, tetapi kalau kabar itu salah, teman lain bisa ikut panik. Lebih baik menahan satu pesan yang belum pasti daripada menyebarkan kegelisahan. Kesepuluh, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan rumor. Jangan meminjam uang karena berharap rapel. Jangan membeli barang dengan janji bayar setelah gaji ke-13. Jangan menjanjikan bantuan kepada keluarga sebelum ada kepastian. Tunggu sampai informasi resmi jelas dan dana benar-benar diterima. Ke-11, jangan merasa tertinggal jika belum tahu.
Banyak orang takut ketinggalan informasi, lalu akhirnya klik apa saja. Padahal informasi resmi bisa dicek dengan tenang. Yang berbahaya bukan terlambat membaca rumor, tetapi terlalu cepat percaya kabar palsu. Reality check ini bukan untuk mematahkan harapan Bapak dan Ibu. Justru ini untuk menjaga harapan agar tetap sehat. Harapan yang ditopang fakta membuat hati kuat. Harapan yang diserahkan kepada rumor membuat pikiran lelah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lihat sisi manusiawinya. Di balik kata rapel ada orang tua yang berharap ada selisih hak yang mungkin bisa membantu kebutuhan. Di balik kata gaji ke-13 ada keluarga pensiunan yang ingin sedikit lebih lega menghadapi biaya sekolah, biaya rumah, dan biaya kesehatan. Di balik kata taspen ada rasa ingin tahu apakah semua layanan dan hak pensiun berjalan aman. Pensiunan bukan orang yang meminta lebih dari semestinya. Pensiunan hanya ingin haknya jelas. Setelah puluhan tahun mengabdi, setelah melewati masa kerja panjang, setelah bangun pagi, memakai seragam, masuk kantor, melayani masyarakat, menjaga keamanan, mendidik, mengurus administrasi, atau menjalankan tugas negara, masa tua seharusnya diisi dengan rasa lebih tenang. Tetapi kenyataannya banyak pensiunan masih harus berhitung. Uang pensiun masuk lalu langsung dibagi untuk makan, untuk listrik, untuk obat, untuk transportasi, untuk kebutuhan keluarga. Kadang belum akhir bulan, kebutuhan sudah datang lebih dulu. Maka ketika ada kabar rapel atau gaji ke-13, wajar jika hati berharap. Harapan itu manusiawi. Harapan itu bukan keserakahan. Yang tidak boleh adalah membiarkan harapan itu dipermainkan. Tidak pantas pensiunan dibuat panik oleh judul yang terlalu panas. Tidak pantas orang tua diarahkan ke link palsu. Tidak pantas data pribadi diminta dengan alasan pencairan. Tidak pantas nominal tanpa sumber dijadikan bahan yang membuat orang berharap terlalu tinggi. Bapak dan Ibu berhak mendapatkan informasi yang jujur, berhak mendapatkan penjelasan yang tidak menakut-nakuti, berhak merasa aman saat menunggu, dan berhak didampingi oleh keluarga ketika menghadapi informasi digital yang semakin rumit. Untuk anak dan cucu yang menonton, tolong dampingi orang tua kita. Kalau mereka bertanya tentang rapel atau gaji ke-13, jangan langsung dimarahi, jangan dianggap mudah percaya. Mereka bertanya karena mereka ingin aman. Duduk sebentar, bantu cek, jelaskan pelan-pelan. Kadang, yang membuat orang tua tenang bukan hanya jawaban, tetapi rasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan untuk Bapak dan Ibu pensiunan, jangan merasa malu untuk bertanya. Bertanya adalah tanda hati-hati. Mengecek adalah tanda bijak. Menunggu fakta adalah tanda kuat. Di tengah kabar yang ramai, orang yang paling aman bukan yang paling cepat percaya, tetapi yang paling sabar memeriksa. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar taspen disorot dan rapel serta gaji ke-13 menjadi pertanyaan besar? Pertama, jangan langsung menyimpulkan, dengarkan dulu, baca dulu, cek dulu. Jangan hanya membaca judul lalu mengambil keputusan. Kedua, pisahkan istilah. Rapel berbeda dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 berbeda dengan kenaikan berbeda dengan tunjangan lain. Jika sebuah pesan mencampur semua istilah tanpa penjelasan, hati-hati. Ketiga, cek sumber resmi. Apakah ada pengumuman yang bisa diverifikasi? Apakah informasi itu berasal dari kanal yang jelas? Jika tidak, jangan jadikan pegangan. Keempat, jangan percaya tanggal tanpa konteks. Tanggal 20 Mei bisa menjadi momen pembahasan tetapi belum tentu tanggal pencairan. Fungsi tanggal harus jelas. Kelima, jangan percaya nominal tanpa dasar. Jika ada angka beredar, tanyakan apakah itu resmi atau hanya contoh. Jika tidak jelas, jangan dihitung sebagai uang yang pasti diterima. Keenam, jangan klik link sembarangan, terutama link yang meminta data pribadi. NIK, nomor rekening, foto KTP, kartu pensiun, dan OTP harus dijaga. Ketujuh, jangan berikan OTP kepada siapapun. Ini aturan yang sangat penting. OTP adalah kunci keamanan. Kedelapan, jangan membayar biaya apapun kepada orang yang menjanjikan pencairan cepat. Jika ada biaya admin, biaya aktivasi, atau biaya validasi, waspada. Kesembilan, jangan membuat rencana belanja dari kabar yang belum resmi. Tunggu kepastian. Jika nanti benar ada tambahan resmi, gunakan dengan prioritas, kebutuhan pokok, obat, tagihan, pendidikan, dan dana cadangan. Kesepuluh, bicarakan dengan keluarga. Jika bingung, minta bantuan anak atau cucu yang dipercaya untuk mengecek. Tidak perlu malu. Di zaman digital, saling membantu itu penting. Ke-11, bantu teman sesama pensiunan. Jika ada teman menyebarkan kabar belum jelas, jawab dengan lembut. Kita cek sumbernya dulu. Jangan mempermalukan, karena banyak orang menyebarkan kabar karena niatnya baik. Ke-12, jaga ketenangan. Jangan biarkan isu yang ramai membuat Bapak dan Ibu susah tidur, bolak-balik cek rekening, atau gelisah sepanjang hari. Informasi resmi bisa ditunggu dengan hati yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika taspen disorot 20 Mei dan rapel serta gaji ke-13 menjadi pertanyaan besar, kita boleh memperhatikan, kita boleh bertanya, kita boleh berharap, tetapi kita tidak boleh kehilangan kehati-hatian. Rapel dan gaji ke-13 memang penting.
Bagi banyak pensiunan, keduanya bisa menjadi napas tambahan dalam menghadapi kebutuhan hidup. Tetapi pentingnya sebuah harapan tidak membuat rumor otomatis menjadi fakta. Ramainya pembahasan tidak membuat tanggal otomatis menjadi jadwal pembayaran. Dan kuatnya judul tidak membuat kabar otomatis resmi. Jika nanti ada informasi resmi, kita sambut dengan syukur dan kita baca bersama-sama. Jika belum ada, kita tetap tenang. Jangan biarkan kabar yang belum jelas mengganggu kesehatan, mengacaukan rencana keuangan, atau membuat bapak dan ibu menjadi korban link palsu. Pensiunan adalah orang-orang yang telah mengabdi. Bapak dan ibu layak mendapatkan kejelasan, bukan kebingungan. Layak mendapatkan informasi yang jujur, bukan janji yang belum terbukti. Layak merasa aman, bukan dibuat panik oleh pesan berantai. Maka pesan terakhir hari ini adalah, pantau boleh, berharap boleh, tetapi percaya harus setelah cek fakta. Jaga data pribadi, jaga uang pensiun, jaga hati, dan jaga martabat sebagai pensiunan yang tenang, cerdas, dan kuat memegang informasi yang benar. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, perlindungan dari penipuan, dan kejelasan atas setiap hak yang memang menjadi hak Bapak dan Ibu sesuai aturan. Dan mari kita renungkan satu pertanyaan. Saat rapel dan gaji ke-13 menjadi pertanyaan besar, apakah kita akan ikut terseret rumor atau memilih menjadi pensiunan yang sabar menunggu fakta?